Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1183 berjudul Good Mermaid. Dimana ya, judul chapter kali ini itu adalah permainan kata antara Good Morning dan juga Nigyo yang artinya Putri Duyung. Yang singkat cerita, ini ada hubungannya dengan lagu yang akan dimainkan atau dinyanyikan Brook pada chapter kali ini. Nah, chapter kali ini pula dimulai dengan Imu berbicara dengan Loki dan Ragnir. Ragnir telah menunggu seseorang yang bisa membalaskan dendam kepadamu. Benarkah itu? Dan Ragnir di sana menjawabnya, kuririri. Dan sepertinya Ragnir terlihat sangat emosi ya. Sementara itu ya, Loki meresponnya juga di sana dengan jengkel. Apa sih yang kau ocehkan? Dan aku belum pernah melihat seseorang setangguh ini. Dan di sana pula Imu kembali berkata, Loki, Mugiwara no Luffy, bagaimanapun juga kalian tak akan pernah menjadi prajuritmu. Aku akan menghapus kalian di sini dan sekarang juga, sama seperti Dozan. Dan ya, ini poin yang berbeda dengan spoiler dan akan kita bahas nanti di akhir video ya. Oke, lanjut. Di sini Loki kemudiannya menggunakan teknik baru melawan Imu. Dua sambaran petir dari langit menghantam Imu di sana, dan teknik itu disebut Loki sebagai Ragnajin Him. Dimana sebagai catatan pula kalau teknik Loki kali ini itu secara harfiahnya berarti dunia bela diri ganda petir besi. Dan tentu saja di sana Imu meresponnya dengan berpose seperti Omen sebelumnya, tapi kali ini juga berbarengan dengan pedang atau tombaknya itu. Lalu dengan tebasan yang wow, di sana Imu bilang Gram. Dan diketahui teknik Imu kali ini memiliki makna pedang murka, dan tebasan Imu di sana tentu saja bisa menghalau serangan Loki. Tapi kemudian scene berpindah ke desa barat, tempat di mana Zaza MMA dari Killingham sedang menculik anak-anak, dan terlihat di sana para giant dan orang tua daripada anak-anak sangat khawatir. Selamatkan anak itu, tak mungkin kami membiarkan mereka dibawa pergi. Sambil kita bisa melihat mereka terombang-ambing di banjir yang ada di desa barat. Bahkan Ripley yang terluka di sana keluar rumah dan berteriak, baru saja nyawa kami terselamatkan. Sementara Oimo juga berkata di sana, kami tak akan membiarkan kalian mengambil anak-anak. Kemudian ya, di sana Chopper berkata kepada orang tua di sana yang panik, tunggu, kalian semua, kalian tidak boleh bergerak. Transfusi darah kalian belum selesai. Kalian benar-benar bisa mati. Namun Ripley di sana berkata, kami tidak peduli dengan nyawa kami. Tidak kalau anak-anak kami akan diculik. Sementara anak-anak di sana sekali lagi mulai berteriak karena mereka mau dibawa pergi oleh Killingham. Dan di sana kita bisa melihat Killingham yang berkata, cuman 7 orang ya. Ya udahlah ya, udah cukup. Ayo pergi Zaza. Dan di saat-saat itu, di saat-saat terakhir itu, kita melihat sang Sanji tiba di tempat kejadian dan melihat apa yang terjadi. Di sana Sanjinya bisa berkata, apa-apaan yang terjadi di sini? Tapi kemudian apa? Scene langsung di-cut atau pindah atau dipotong menuju tempat kru topi jerami lainnya yang berada di tempat rombongan Nami dan yang lainnya. Di sana kita bisa melihat Usopp menanyakan kepada Brook tentang wanita yang tadi ia lawan. Ya, mereka berdua sudah sadar ya. Dan Brook membuka kisah masa lalunya di sini. Brook mengungkapkan bahwa Gunko terlihat persis seperti seseorang dari masa lalunya, sang putri dari tanah kelahirannya, kerajaan Esperia. Namun Brook sangat bingung karena jika itu benar-benar dirinya, seharusnya saat ini usianya sudah 77 tahun. Dan para kru Mugiwara Ichimi yang mendengar itu hanya tahu kalau Gunko
Gungko tetaplah seorang Tenryubitot yang menyerang Elbaf. Lalu di momen yang sama kita bisa lihat Franky datang ke sana melaporkan bahwa wanita itu saat ini kondisinya masih membeku dengan sangat solid dan keras. Ya, ini membuktikan bahwa serangan Imu pada chapter yang lalu-lalu itu gagal dalam membebaskan Gungko. Tetapi Brook mengingat bahwa dia sebelumnya juga yang melonggarkan tali sehingga para Mugiwara Ichimi itu bisa kabur. Dan Brook juga mengingat kalau Gungko sempat mengatakan padanya untuk melarikan diri. Dan Brook menyadari bahwa Gungko tampaknya memiliki beberapa kepribadian. Tepatnya ada 3, di mana Brook berkata seperti ini. Kepribadian pertama, kepribadian yang menyelamatkan kita, dan wujud iblis itu rasanya seperti aku melihat 3 kepribadian yang benar-benar berbeda. Dan jika kalian bingung dengan 3 kepribadian ini, sedikit aku akan jelaskan ya. Dimana kepribadian pertama itu adalah kepribadian Gungko yang pada waktu itu kita melihatnya saat pertama kali datang ke Elbaf bersama Samrock sampai melawan Gaban, yang tentu saja termasuk momen di mana Gungko memaksa Brook untuk jadi budaknya. Lalu kepribadian kedua adalah kepribadian yang menyelamatkan kru topi jerami. Dan benar, ini adalah kepribadian di mana Gungko sadar setelah Kolon berteriak ayah. Singkatnya, di kepribadian kedua ini Gungko punya ekspresi seperti ini, ekspresi yang sangat baik. Lalu kepribadian ketiga adalah wujud iblis ini, yang jelas itu adalah kesadarannya Imu. Dimana ya, mendengar penjelasan Brook tadi soal 3 kepribadian itu, Nami berkata di sana, kalau begitu apakah mungkin gadis itu sedang dikendalikan? Dan Brook di sini bilang kemudiannya, dulu aku bahkan tak pernah membayangkan hal seperti itu, tapi setelah melihat orang-orang mengalami dominasi, hari ini aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dan mengganggu di dalam hatiku. Lalu Jinbe berkata kemudiannya kepada Brook, ya, maaf Brook, tapi kau harus memutuskan sekarang juga. Apakah kita membiarkan wanita ini mati, atau hidup, atau membunuhnya? Kalau tidak, kita tidak bisa bergerak. Dan Brook berkata kembali kepada Jinbe, itu terjadi sangat lama sekali. Benar-benar sangat lama. Saat itu dia hanya seorang anak kecil, dan aku juga masih muda. Sebuah kerajaan yang kini sudah lama lenyap. Esperia. Esperia itu adalah negara yang dipenuhi musik, tempat bengkel-bengkel alat musik berjejer di sepanjang jalan. Dan flashback Brook dimulai di sini. 70 tahun yang lalu di West Blue jam 4 pagi. Terlihat seseorang bernyanyi di sana, dan benar itu adalah Brook. Brook mulai bernyanyi agar seluruh kerajaan mendengarnya dengan bangunan pagi. Dan Brook di sana bernyanyi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ketika kau bangun di pagi hari, good morning, awal dari dunia baru. Mereka bilang ada banyak lautan di luar sana. Aku ingin melihatnya sendiri. Good morning. Selamat pagi Esperia. Waktu kita menunggu angin akhirnya berakhir. Ayo berlayar lagi hari ini, baby. Geng belakang. Tentu saja warga di sana yang mendengarnya berteriak untuk menyuruh Brook diam. Sementara di panel lainnya kita bisa lihat seorang anak kecil, dan benar itu adalah Suri yang berkata kepada Brook, "Hehehe, selamat pagi Brook." Dan Brook di sana masih bernyanyi. Pelabuhan arena, suatu hari aku ingin bertemu putri duyung seksi. Dan kemudian terdengar ucapan, "Diamlah Brook."
Tapi di sisi lainnya ada warga lainnya yang sangat terpesona dengan Brook. Ya, Brook sama. Tapi ada warga lain yang berkata pula, keluarkan saja dia dari konvoi tempur. Ya, banyak yang protes tapi banyak juga yang suka ya. Tapi Brook tetap saja bernyanyi di pagi itu ya. Seseorang yang bisa mencuri jiwamu, akhir yang buruk yo. Dan saking kesalnya warga di sana, terdengar warga yang berkata, bawakan pistolku. Dan Brook di sana melompat tinggi dan berteriak, yeay. Kemudian narator berkata di sana, inilah negeri para pengrajin alat musik kerajaan Esperia Kingdom. Dan kemudian adegan pindah ke barak kerajaan Esperia. Di sana kita bisa melihat kalau para prajurit di sana meminta kapten mereka itu Brook untuk mengajari teknik flash slash milik Brook. Dan terdengar satu prajurit berkata di sana kepada Brook, kau selalu hanya memanjakan Putri Suri, woi. Dan Brook meresponnya, memalukan, aku sedang mengajar kalian kan. Kuasai dasar-dasarnya sebelum memulai berhayal. Dan terlihat Brook berjalan sambil bergandengan tangan dengan seorang gadis kecil. Dan Brook terlihat berkata di sana sambil bernyanyi, kalau begitu kira-kira makan malam apa ya nanti? Dan Suri yang merespon Brook di sana juga ikut bernyanyi dan berkata, ya, aku sangat lapar, haraheta. Lalu keduanya saling bernyanyi bersama lagu Bing Sake. Pinku sake wo todoke yuku yo, umikaze kimikaze nami makaze, shio no moko de yui mo sawagu, soranya wa uka kotori no uta. Lalu di halaman berikutnya kita bisa melihat penampilan dari Putri Suri. Dia bocah kecil yang sudah bawa pedang di punggungnya, dan kita bisa melihat matanya juga yang udah kayak gini ya. Dan di sana Putri Suri berkata, dehehe, aku sudah bekerja keras hari ini. Kira-kira aku jadi lebih kuat seperti mama kah? Dan ya, kita dapat melihat kotak perkenalannya yang merupakan seorang Princess Suri yang berumur 7 tahun. Lalu di sebelahnya kita juga dapat kotak perkenalan dari Brook yang merupakan kapten pasukan penyegrap konvoi tempur. Brook berusia 20 tahun. Dan ya, kayak bisa lihat wajah Brook di sini dan tidak memiliki bekas luka. Dan apakah ini mirip dengan Kurohige? Lalu di panel berikutnya kita mendengar Brook mulai berkata di sana yang merespon ucapan Suri sebelumnya. Ya, ibumu sangat kuat. Ah, kandel sama, cahaya penuntunku. Dan saat Brook berkata seperti itu ya, matanya berubah menjadi hati. Dan melihat aksi atau tingkah dari Brook di sana, itu membuat Suri berkata, menyukai wanita yang sudah menikah itu buruk loh Brook. Tapi Brook berkata kepada Suri, apa yang kau katakan? Cinta itu bebas. Lalu tiba-tiba seseorang berbicara kepada Brook, hukuman mati karena konspirasi. Dan mendengar itu ya, Brook langsung berkata kepada orang itu, hukuman yang berat sekali wahai Aniki, maksudku yang mulia. Dan benar, di panel berikutnya muncul raja dari Esperia Kingdom dengan kotak perkenalan sang raja Ruven. Di sana ya, Raja Ruven berkata kepada Brook, kau sedang merencanakan pembunuhanku kan, Brook? Dan Brook yang dituduh di sana berkata, tentu saja tidak, tolong hentikan itu. Aku akan menunggu umurmu habis dengan baik-baik kok. Dan Suri yang mendengarnya langsung berkata, lihat Brook, kau harus menyerah kepada mamaku karena ada papaku di sana. Sebagai gantinya, saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Mendengar itu, Raja Ruven tentu saja berkata, hah, Suri, itu kalimat manis yang biasanya kau katakan kepada papamu. Tapi dengan coolnya, Brook berkata di sana kepada Suri, aku gak butuh istri yang ingusan. Dan di momen itu ya, Raja Ruven menendang Brook, tapi Brook menghindarinya. Dan Raja Ruven berkata pula,
Soyaro, jangan menolak putriku tepat di depanku. Yang di sana kemudiannya Brook langsung berkata, aku pria yang setia. Dan hal itu ya membuat Suri tertawa di sana. Lalu tiba-tiba seseorang penjaga datang ke tempat itu dan melaporkan sesuatu kepada sang raja. Yang mulia, maaf mengganggu. Unit cavalry geng sedang bergerak dari pelabuhan menuju kota. Beberapa anggota konvoi tempur kita ada di kota, tetapi jumlah mereka kalah jauh dari geng itu. Dan sang Raja Reuven berkata di sana, target mereka apa? Para prajurit kemudian berkata, kalau mereka meneriakan nama Ratu Kandel yang saat ini sedang menonton opera di kota. Tentu saja sang raja kaget, lalu berkata pula, apa? Jangan bilang keluarga Muron itu lagi. Benar, kata para prajurit. Yang mana informasi itu langsung membuat Raja Reuven berkata pula, Soyaro, mereka sudah mengincar Kandel sejak lama. Hubungi dia dan katakan jangan keluar dari gedung opera sekarang. Tapi para prajurit bilang kepada raja, saat ini Denden Musi masuk ke mode pesawat, mode senyap saat opera sedang berlangsung. Sementara Suri berkata kepada Brook, ya, Brook, lakukan sesuatu, mama akan diculik. Tapi Brook di sana meresponnya cukup aneh. Yang gak tahu, tanya yang wo, tanya saya. Tapi keluarga Muron ya, aneh. Hari ini aku sebenarnya sudah bertemu mereka di pelabuhan. Lalu Sin kemudian berpindah ke jalan opera yang tampaknya di sana sudah muncul unit kavaleri, geng yang membuat warga di sana berteriak. Sementara di gedung opera pertunjukan baru saja selesai dan kita bisa melihat Ratu Kandel di sana berkata, pertunjukan yang luar biasa. Sementara di tempat itu, anggota geng sudah menunggu dan berteriak, keluarlah Ratu Kandel. Don Muron bilang kami boleh menembak kalau kau menolak. Hari ini semuanya berakhir. Tentu saja terjadi baku hantam di sana antara prajurit dan juga para gangster. Sementara di tempat raja, di tempat barak prajurit, di sana raja mulai memerintahkan Brook. Tapi di sana Brook bilang kepada raja dengan santainya, tak apa Niki, lagi pula ratu sangat kuat, dia tidak akan terperangkap. Dan lagi, sangat merepotkan kalau mereka belum sadar saat aku bertemu mereka di pelabuhan. Aku sudah menebas mereka semua. Dan Brook berkata seperti itu ya sambil tersenyum. Tentu saja sang raja dan Suri kaget mendengar pernyataan Brook tadi itu. Karena kapan dan apa Brook sudah menebasnya. Sementara itu ya Sin langsung pindah ke depan gedung opera. Dan kita bisa melihat satu persatu anggota geng mulai roboh dan terluka karena tebasan. Semua geng di sana bertanya-tanya dari mana tebasan atau serangan itu berasal. Tapi warga di sana yang melihatnya langsung itu ulah siapa. Dimana di sana para warga itu berkata seperti ini, tunggu dulu, jangan-jangan mereka ternyata sudah ditebas sejak tadi. Kalau begitu berarti itu flash Kapten Brook, Hanato Sancho, Yahatsu Kiri. Dan banyak warga di sana yang meneriaki nama Brook ya. Brook sama, itu sangat keren sekali. Lalu bersamaan pula dengan Queen Kandel yang keluar dari opera. Seorang wanita yang sangat cantik berpakaian putih elegan keluar dari gedung opera. Dan narator berkata di sana kemudiannya, lebih dari 70 tahun yang lalu ada 2 bintang di kerajaan Esperia. Salah satunya adalah mantan pimpinan konvoi tempur dan ratu kerajaan saat ini, yaitu Kandel. Yang lainnya, meskipun musiknya tidak disukai warga di sana, dia adalah ahli flash slash dengan kecepatan sedemikian rupa hingga orang yang ditebas bahkan tidak menyadarinya.
Kapten pasukan penyegrap Hummingbrook. Lalu di panel berikutnya kita melihat Ratu Candle berkata di sana, rame sekali di luar. Dan kita dapat kotak perkenalan yang menegaskan kalau dia adalah Queen daripada kerajaan Esperia, Ratu Candle. Dan narator kembali berkata di sana, pada saat itu kerajaan hidup dalam kedamaian. Dan chapter berakhir di sini juga dengan ditutup komentar editor yang berkata, Brook di masa mudanya. Dan ya, gua curiga dan benar-benar sangat curiga dengan kata-kata terakhir dari narator yang berkata tadi itu ya. Pada saat itu, kerajaan hidup dalam kedamaian. Itu artinya setelah ini pasti ada kekacauan. Dan kemudian satu poin yang ingin ku bahas juga itu terkait soal perkataan Imu ya. Di spoiler itu dibilang kalau Imu berkata Nika dan Nidhogg, tapi kalau di chapter atau di spoiler yang udah pasti ini ya, itu mengatakan Luffy dan Loki. Jadi sama seperti yang ku bilang di video sebelumnya, antara saat Imu bilang Loki dan Nidhogg itu berbeda, dan karena sudah bisa dipastikan kalau yang dikatakan Imu dan Luffy, maka seharusnya Dojan ini adalah orang, bukan makhluk ya. Tapi ini juga masih tanda tanya karena Imu bilang konteksnya itu ya, Dojan ini tidak bisa dijadikan pengawal prajurit seperti Luffy dan Loki. Nah masalahnya kita tahu pengguna Nidhogg saat itu adalah antek-anteknya Imu yang berkhianat. Jadi notabene dia masih sempat menjadi bawahannya Imu. Ataukah ada plot lain? Dan bagaimana menurut kalian yang minggu depan tidak libur?